Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Hajar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Di sini saya akan membahas tentang PT Kota Satu Properti. PT Kota Satu Properti bergerak dalam bidang pembangunan dan pengembangan, perdagangan dan jasa. Pada saat ini kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan adalah pembangunan dan penjualan rumah tinggal pada proyek The Amaya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013. Yang pertama saya akan bahas di sini adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digolongkan menjadi 4, tergantung dari kebutuhan perusahaannya. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah current ratio, yaitu memberi informasi tentang kemampuan Aktiva dalam menutup utang lancar sehingga menggunakan perbandingan Aktiva dan utang lancar. Contohnya, current ratio sama dengan aktivitas lancar dibagi utang lancar dan dikali 100%. Diketahui aktivitas lancar sama dengan 157 miliar 83 juta 996.266. Utang lancar sama dengan 38 miliar 61 juta 304.702 rupiah. Current ratio sama dengan 157 miliar 83 juta 996.226 rupiah dikali 100% dibagi 38 miliar 61 juta 304.702 rupiah. Current ratio sama dengan 4,12. Yang kedua, quick ratio, yaitu memberi informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mengurangi aktivitas lancar dengan persediaan. Contohnya, quick ratio sama dengan aktivitas lancar persediaan dibagi utang lancar dan dikali 100%. Diketahui aktivitas lancar sama dengan 157 miliar 83 juta 996.266 rupiah. Persediaan sama dengan 272 juta 402.574 rupiah. Utang lancar sama dengan 38 miliar 61 juta 304.702 rupiah. Quick ratio sama dengan 157 miliar 83 juta 996.226 rupiah dikurang 272 juta 402.574 rupiah dikali 100% dibagi 38 miliar 61 juta 304.702 rupiah. Quick ratio sama dengan 156 miliar 811 juta 553.652 rupiah dikali 100% dibagi 38 miliar 61 juta 553.652 rupiah. Quick ratio sama dengan 4,11. Yang ketiga adalah cash ratio, memberi informasi posisi kas yang dapat menutupi utang lancar dengan membandingkan antara kas dan aktivitas lancar yang dapat segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Contohnya itu cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Diketahui kas dan setara kas sama dengan 1 miliar 818 juta 268.556. Utang lancar sama dengan 38 miliar 61 juta 304.702 rupiah. Cash ratio 1 miliar 818 juta 268.556 rupiah dikali 100% dibagi 38 miliar 61 juta 304.702 rupiah. Cash ratio sama dengan 0,04. Nah, analisis rasio keuangan yang kedua adalah rasio solvabilitas. Dibagi juga beberapa bagian. Yang pertama adalah total debt to total asset ratio. Mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari utang, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh, debt ratio sama dengan total utang dibagi total aktivitas dikali 100%.
Diketahui total utang sama dengan 173.379.349.343 rupiah. Total aktivitas sama dengan 257.048.791.676. D ratio sama dengan 173.111.379.343 dikali 100% dibagi 247.048.791.676 rupiah. D ratio sama dengan 0,67. Yang selanjutnya, debt to equity ratio, mengukur persentase antara utang dan modal yang dimiliki perusahaan. Contoh perhitungannya, debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi modal dan dikali 100%. Diketahui total utang sama dengan 173.111.379.343 rupiah. Modal sama dengan 83.937.412.333. Debt to equity ratio sama dengan 173.111.379.343 rupiah dikali 100% dibagi 83.412.433 rupiah. Debt to equity ratio sama dengan 2,06. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Margin laba kotor atau gross profit margin. Membandingkan laba kotor dengan penjualan semakin besar persentase atau rasionya, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Contohnya, margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Diketahui laba kotor sama dengan 1.158.679.097 rupiah. Penjualan sama dengan 6.149.912.263 rupiah. Margin laba kotor sama dengan 1.158.679.097 rupiah dikali 100% dibagi 6.149.912.263 rupiah. Margin laba kotor sama dengan 0,18. Yang kedua, margin laba operasi. Operating profit margin. Ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Contohnya, margin laba operasi sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan dan dikali 100%. Diketahui laba sebelum pajak sama dengan 2.514.46.260 rupiah. Penjualan sama dengan 6.149.912.263 rupiah. Margin laba operasi sama dengan 154.046.260 rupiah dikali 100% dibagi 6.149.912.263 rupiah. Margin laba operasi sama dengan 0,02. Selanjutnya di sini adalah margin laba bersih atau net profit margin. Digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah dan penjualan dan pendapatan semakin tinggi rasionya. Berarti semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya margin laba bersih sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan dan dikali 100%. Diketahui laba bersih setelah bunga dan pajak sama dengan 2.202.633.472 rupiah. Penjualan sama dengan 6.149.912.263 rupiah.
Margin laba bersih sama dengan 2.202.633.472 rupiah dikali 100% dibagi 6.149.912.263 rupiah. Margin laba bersih sama dengan 0,35. Selanjutnya adalah return on asset. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktif lancar aset yang dimilikinya. Laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax. Contohnya return on asset dibagi sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset dan dikali 100%. Diketahui laba sebelum bunga dan pajak sama dengan 2.514.46260. Total aset sama dengan 257.048.791.676. Return on asset sama dengan 2.514.046.260 rupiah dikali 100% dibagi 250.047.498.791.676. Return on asset sama dengan 0,009. Yang keempat adalah rasio aktivitas atau perputaran total aktiva. Mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan total aktiva yang dimiliki. Contohnya adalah perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi total aset. Diketahui penjualan bersih sama dengan 6.149.912.263 rupiah. Total aset sama dengan 257.048.791.676 rupiah. Perputaran utang sama dengan 6.149.912.263 rupiah dibagi 257.048.791.676 rupiah. Perputaran piutang sama dengan 0,02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulji Fakhridinan, mahasiswa dari STISTMI Bandung. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi tentang analisis cross section. Yang pertama ada current ratio di PT Kota Properti Tbk sebanyak 4,12, kemudian quick ratio sebanyak 4,11, kemudian cash ratio 0,04, kemudian total debt to total asset ratio 0,67, kemudian debt to equity ratio 0,18, kemudian margin laba kotor atau gross profit margin sebanyak 2,06, kemudian margin laba operasi atau operation profit margin sebanyak 0,02, kemudian margin laba bersih net profit margin sebanyak 0,35, kemudian ada return on asset ROE sebanyak 0,009, dan yang terakhir ada rasio aktivitas sebanyak 0,02. Oke, sekarang lanjut ke materi selanjutnya. Ada analisis time series. Di tahun 2021 PT Kota 1 Properti Tbk sebanyak 6.199.912.263. Kemudian di tahun 2020 8.862.460.841. Kemudian di tahun 2019 15.931.486.376. Kemudian di tahun 2018 8.792.510.359, dan yang terakhir di tahun 2017 tidak ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis aktivitas pendanaan. Analisis aktivitas pendanaan yaitu metode atau cara yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Sumber pendanaannya yaitu ada dua. Yang pertama ada pendanaan internal dan yang kedua ada pendanaan eksternal. Dan bisa dilihat dari analisis aktivitas pendanaan di
PT Kota 1 Properti TBK, yaitu ada ekuitas. Di sini ada ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas produk, ada saham biasa dan tambahan modal di sektor. Terus ada juga saldo laba atau akumulasi kerugian. Ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, ada jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, ada kepentingan non pengendalinya juga. Jadi jumlah ekuitasnya yaitu 83.937.412.333 dan jadi jumlah liabilitas dan ekuitasnya yaitu 250 miliar 048.791.676. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian teori, hasil penelitian dan analisis baik secara deskriptif maupun verifikatif menggunakan analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh kerja keuangan terhadap ritman saham dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu gambaran kinerja keuangan emiten sektor properti melalui 5 kelompok rasio keuangan yang tercermin dari rasio likuiditas melalui current ratio, aktivitas melalui total asset turnover, solvabilitas melalui debit to equity ratio, probabilitas melalui return on equity, dan pasar melalui price earning ratio. Dapat menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang tercermin melalui laporan keuangan, baik secara industri atau sektor maupun arah pergerakannya dalam rentang waktu tertentu. Kinerja likuiditas secara keseluruhan dari 22 emiten sektor properti sepanjang tahun 2017 sampai 2018 telah menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun masih terdapat beberapa emiten belum menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja aktivitas 22 emiten sektor properti secara keseluruhan menunjukkan kinerja kurang baik sepanjang 2017 sampai 2018. Hal tersebut menunjukkan kurang efektifnya perusahaan dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan penjualan yang optimal. Adapun faktor eksternal perusahaan menjadi penyebab kurang efektifnya kinerja aktivitas penjualan emiten sektor. Melalui perhitungan rata-rata, maka dapat ditemukan emiten mana saja yang bertumbuh di bawah rata-rata, serta emiten mana saja yang bertumbuh di atas rata-rata. Dengan begitu, tiap emiten dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaannya masing-masing serta melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap masih kurang baik. Rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka merekomendasikan beberapa hal mengenai kinerja keuangan dan data saham yaitu sebagai berikut. Bagi emiten-emiten sektor properti dengan segala kegiatan operasional yang membutuhkan banyak tambahan modal perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kinerja perusahaan terkhusus kinerja dari keuangan perusahaan. Investor akan memperhatikan secara berkelanjutan kinerja keuangan dalam membuat keputusan investasi. Emiten dengan kinerja keuangan yang buruk memiliki resiko ditinggalkan oleh investornya dan beralih pada investasi yang lain berdasarkan hasil penelitian ini. Kinerja likuiditas melalui nilai currency ratio dan kinerja pasar melalui nilai VER perlu mendapat perhatian lebih dari emiten dibandingkan rasio lainnya baik secara industri maupun arah pergerakannya dari waktu ke waktu. Pada umumnya, investor menyukai emiten dengan nilai likuiditas yang tinggi karena kecil kemungkinan emiten akan dilikuidasi jika keseluruhan aset lancarnya harus dikonversi untuk membayar keseluruhan hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo. Jika emiten dinyatakan bangkrut dan harus dilikuidasi, maka semakin besar resiko investor tidak akan memperoleh pengembalian atas investasinya. Untuk itu, emiten perlu memperhatikan agar jumlah aset lancar yang dimiliki lebih besar dibandingkan kewajiban lancarnya. Selain itu, kinerja rasio pasar nilai PER juga perlu diperhatikan. Nilai PER yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan perusahaan juga tinggi. Mungkin hanya sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.